Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indriana Nova Tahlia dengan NIM 41522010238. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi pengolahan citra, yaitu citra kontinu dan citra distrik atau digital. Oke, yang pertama itu adalah citra kontinu. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian, pembentukan citra, dan contoh-contoh. Untuk pengertian, citra kontinu itu adalah sinyal dwimatra yang bersifat menerus atau continuous dan dapat diamati oleh sistem visual manusia. Nah, secara matematis, fungsi intensitas cahaya pada bidang dwimatra disimbolkan dengan fxy yang dalam hal ini x Y koordinat pada bidang dwimatra. Jadi di sini ada contoh fotonya. Nah, untuk bagian atas ini horizontal ini adalah Y dan untuk yang bawah ini adalah X. Nah, untuk fxy itu intensitas cahaya brightness pada titik xy. Jadi ini fx ini melambangkan intensitas dari titik xy. Nah, ini. Karena cahaya merupakan bentuk energi, maka intensitas cahaya bernilai antara 0 sampai tidak terhingga. Jadi penulisannya itu adalah 0 sampai intensitas cahaya baik tidak terhingga. Next itu ada pembentukan citra kontinu. Nah, di sini ada gambarnya. Ini adalah salah satu pembentukan citra kontinu. Jadi ini adalah permukaannya atau objeknya. Dan di sini adalah sumber cahaya. Nah, di sini untuk keterangannya IX, Y itu adalah jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya atau illumination, diantara nilainya itu antara 0 sampai tidak terhingga. Jadi ini adalah jumlah cahaya yang berasal dari sumbernya. Lalu untuk R, X, Y itu adalah derajat kemampuan objek memantulkan cahaya reflection, nilainya adalah antara 0 dan 1. Jadi yang F, yang RX ini nanti dia adalah pantulan dari I. Dan itu nilainya itu adalah antara 0 dan 1. Dan untuk fxy ini adalah hasil kali antara I, xy, dan rx, y. Menyatakan intensitas cahaya pada koordinat x, y yang ditangkap oleh sensor visual pada sistem optik. Nah, jadi selanjutnya itu untuk nilai I, X, Y ditentukan oleh sumber cahaya, sedangkan R itu adalah ditentukan oleh karakteristik objek di dalam gambar. Nah, nilai R, X, Y sama dengan 0, mengeliminasi penerapan total, sedangkan R, X, Y itu sama dengan 1, menyatakan pemantulan total. Jadi untuk pemantulan total itu fullnya itu adalah 1, dan untuk penerapan total itu adalah 0. Jika permukaan yang mempunyai derajat pemantulan 0, maka fungsi intensitas cahaya itu juga 0, karena tadi hasil efek ini adalah perkalian dari R dan I. Sedangkan jika R diketahui 0, maka hasil intensitas cahaya juga 0. Sebaliknya, jika permukaan mempunyai derajat pemantulan R sama dengan 1, maka fungsi intensitas cahaya atau F-nya itu sama dengan iluminasi yang diterima oleh permukaan tersebut. Nah, lanjut, ini adalah contoh dari citra kontinu. Itu ada kamera analog. Kenapa disebut kontinu? Karena menghasilkan citra berdasarkan sinyal analog yang diterima oleh sensor atau film. Jadi dia itu diterimanya itu lalu untuk mata manusia itu dia intensitas cahaya pada berbagai titik di retina dapat bervariasi secara kontinu tergantung pada sumber cahaya dan kondisi lingkungannya. Nah, lalu ketiga itu ada faktor sinar X, yang dimana ketika sinar X melewati objek, intensitas cahaya pada berbagai bagian tubuh dapat bervariasi secara kontinu. Nah, untuk malam hari itu adalah pemandangan kota atau alam pada malam hari dengan intensitas cahaya dari lampu, jalan, gedung, atau bintang. Lalu selanjutnya itu adalah citra distrik atau digital. Nah, di sini aku menjelaskan tentang pengertian, proses digitalisasi, dan contoh-contohnya. Next itu pengertian dari
citra diskrit. Agar dapat diolah dengan komputer digital, maka suatu citra harus direpresentasikan secara numerik dengan nilai-nilai diskrit. Nah, representasi citra dari fungsi malar kontinu itu menjadi nilai-nilai diskrit disebut digitalisasi. Nah, citra yang dihasilkan nilai disebut citra digital atau digital image. Sensor yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya pada setiap pixel dan mengonversinya menjadi nilai digital. Nah, di sini adalah contoh untuk citra kontinu, dan ini adalah contoh untuk citra digital setelah digitalisasikan. Lalu next, ini adalah proses digitalisasi citra. Proses digitalisasi citra ada dua tahap, yaitu ada penerokan atau sampling, yaitu digitalisasi secara spasial X, Y, dan ada kuantisasi, yaitu pengangkatan nilai intensitas f, x, y menjadi integer. Nah, kedua proses di atas berkaitan dengan diskritisasi terhadap, tetapi dalam ranah yang berbeda. Ini contoh untuk teknik penerokan dan ini untuk kuantisasi. Nah, ini next, ini adalah penjelasan tentang teknik penerokan. Penerokan itu dia merupakan citra kontinu yang diterok menjadi grid-grid yang berbentuk bujur sangkar. Jadi dia itu adalah yang pertama, gambar normal itu adalah seperti ini, lalu dia ada penerokan menjadi grid-grid atau kotak-kotak kecil gitu. Nah, ini tuh bertujuan untuk menentukan seberapa banyak piksel yang diperlukan untuk mempresentasikan citra kontinu dan bagaimana pengaturannya. Nah, jadi ini adalah contoh relay. Ini kan gambar yang normal, jadi saat di penerokan itu dia bakal jadi kotak-kotak ngeblur gitu. Nah, ini adalah contoh penerokannya. Jadi jumlah terokan biasanya diasumsikan perpangkatan dari 2. Jadi N ini adalah jumlah penerokan pada suatu baris atau kolom, dan N ini yang kecil itu adalah bilangan positifnya. Jadi dia sistematisnya itu atau rumusnya itu adalah N sama dengan 2 pangkat N. Nah, ini adalah contohnya. Untuk gambar yang pertama ini adalah gambar original, yaitu gambar yang normal, dan dia memiliki nilai positifnya itu adalah 8. Jadi nilai jumlah penerokannya atau jumlah baris kolomnya itu dia 2 pangkat 8, jadi 256 dikali 256. Nah, ini untuk N sama dengan 7, jadi nanti 2 pangkat 7 itu sama dengan 128. Nah, ini ada untuk N sama dengan 6, yaitu 2 pangkat 6 itu adalah 64 dikali 64. Nah, ini ada N sama dengan 5, berarti nanti 2 pangkat 5 itu adalah 32. Nah, nanti 32 dikali 32. Nah, ini hasil dari penerokan nilai N sama dengan 5, N sama dengan 6, N sama dengan 8, dan N sama dengan 7. Ini adalah maksimalnya. Lalu next ada teknik kuantisasi. Jadi kuantisasi itu berkaitan dengan diskritisasi nilai intensitas cahaya pada koordinat x, y. Nah, tujuan dari kuantisasi adalah pemetaan nilai dari sinyal kontinu menjadi k buah nilai diskrit k buah level. Nah, beberapa teknik kuantisasi, uniform mapping, logarithmic mapping, dan lain-lain. Contoh dari kuantisasi. Oke, next. Nah, untuk nilai intensitas pixel dari integer dinyalakan dalam selang 0,k-1. Jadi 0 ini adalah x-nya dan k-1 ini adalah y-nya. Dan selang 0,k-1 disebut skala keabuan atau gray level. Nah, untuk proses kuantisasi itu membagi skala keabuan 0,k-1 menjadi k buah nilai, yaitu 0,1, 2 sampai dengan seterusnya sampai nilainya itu k-1. Biasanya k diambil perpangkatan dari 2. Jadi sama seperti tadi rumusnya, bedanya itu adalah dari keterangannya. Untuk k itu adalah skala keabuan dan untuk m itu adalah bilangan positifnya. Nah, next, ini adalah contoh teknik penghitungannya untuk kuantisasi. Ini untuk rumusnya dan ini untuk skala keabuannya. Jika kita bilangan positif atau m-nya itu adalah 1, maka
rentang nilai keabuannya itu adalah 0,1. Nah, ini disebutnya ini hasilnya itu 2 karena ini dihitung dari yang pertama 0, ini 1, 2. Dan dia memiliki pixel dip. Nah, pixel dip ini sama dengan nilai positif dari nilai keabuan itu. Itu adalah 1 bit. Terusnya sampai 2 pangkat 8 itu 256. Jadi 2 pangkat 8 itu 256. Dan ini hasilnya itu sampai dengan 0,123 sampai dengan K-1 atau 256 dikurang 1 itu adalah 255. Dan ini memiliki pixel dip itu adalah 8 karena kedalaman dari positif bilangan dari skala keabuan itu adalah 8. Ini contoh dari grayscale gray level. Jadi untuk black ini adalah termasuk angka 0. Jadi 0 sampai ke bawah white itu adalah 255. Jadi di antara tengah ini yaitu 128 itu merupakan gray karena pergabungan dari warna black, hitam sama putih. Ini adalah contoh dari kuantisasi. Nah, di sini ada gambar yang normal itu adalah 256 gray level atau disebut dengan 8 bits. Jadi dia kedalamannya itu adalah 8. Nah, lalu ini adalah merupakan yang paling maksimal untuk pixelnya. Dan ini untuk pixel 5 bits itu adalah ukuran 32 gray level atau disebut dengan 2 pangkat 5. Jadi kedalamannya itu ada 5. Lalu ini untuk yang 16 ini yang 8 gray level atau 2 pangkat 3. Dan ini untuk 2 pangkat 2. Dan ini untuk 1 bitnya. Ini contoh untuk foto 1 bit atau 1 pixel. Ini 2 bit atau 2 pixel dan ini 3 bit atau 3 pixel. 4 bit atau 4 pixel, ini 5 pixel dan ini 8 pixel yang paling besar dan maksimal. Ini normalnya. Nah, di sini aku mau ngejelasin tentang gambar hitam putih atau tutorial mengubah gambar berwarna menjadi hitam putih atau grayscale. Nah, di sini aku punya contoh gambar yang berwarna dan di sini aku memakai bawaan dari PowerPoint. Jadi gampang banget, ini tinggal dipencet gambarnya, lalu pencet ke format, lalu pencet ubah color, lalu pencet yang paling abu-abu. Sini, kalau mau ngubah paling abu-abu lagi, pencet yang ini. Nah, ini sudah berubah jadi abu-abu. Mungkin dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.